Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbicara mengenai atau saya akan memberikan komentar, tanggapan, pendapat mengenai proses pengadilan ijazah palsu dan apa itu dan kenapa ijazah palsu jadi nggak kelar-kelar. Sama kan, kok ribet amat gitu. Ribet amat kenapa? Karena melibatkan presiden. Melibatkan Pak Jokowi yang kebetulan presiden dan ini jadi serius. Kalau ternyata memang tidak bisa dibuktikan ijazahnya tidak palsu, waduh nggak tahu saya hukumnya apa nggak paham, saya nggak komentar. Yang ingin saya soroti dari kasus ijazah palsu, persidangannya saya coba ikuti dari media sosial, pengacaranya, tim pengacara Pak Egy luar biasa tangguh. Tadi saya ikut yang saksinya itu Bro Rocky Gerung, wah rame lah, demen saya. Tapi yang menarik adalah yang harus dipertanyakan, urusannya Gus Nur ditahan apa ya? Saya jadi bingung, nggak ngerti hukum nih. Orang hanya datang memberikan salah satu solusi, apa namanya, apa tuh nama itu ya? Sumpah bareng-bareng apa namanya? Mubahalah ya? Ya mubahalah itu artinya siapa yang salah dia akan dilaknat Allah sampai anak tuh berapa segala. Saya nggak ngerti lah. Saya nggak tahu apakah itu pidana, nggak tahu saya. Jadi kalau itu dianggap salah, lembaga yang kompeten yang mengatakan itu nggak benar dan harus dituntut pidana mestinya MUI. Ini kan disetel nih. Ada orang tiba-tiba lapor. Kalau yang laporan memang disetel, wah langsung ditangkap. Saya nggak ngerti ya, ditangkap dikurung. Apa urusannya? Takut melarikan diri? Enggak. Ya pengen ngurung aja. Kenapa dikurung? Wah karena ini berbahaya menyangkut kasus ijazah palsu yang bla bla. Jadi nggak tahu lah, oknum polisi kok udah kayak begini gitu dikendalikan. Saya nggak ngerti hukum. Tapi polisi pasti mesti punya dasar. Hanya dasarnya adalah pilihan diarahin kemari, dicari justifikasi ini atau ke sana justifikasi ini. Karena bisa juga nggak ditahan, buat apa sih ditahan? Saya dengar informasi aja, mudah-mudahan benar. Wah ditahan itu dikurung, di tempat di sel yang sempit, ini segala macam, sekian hari, pindah lagi ke sel ini, pindah lagi. Urusannya apa sih, man, kasus begini emang kriminal apa? Membuat kegaduhan. Apa sih ukuran kegaduhan? Jadi saya hanya mengatakan saya nggak kenal Gus Nur, saya cuma kenal lewat itu video. Ya bisa komunikasi barangkali kapan-kapan. Tapi yang jelas, ya mudah-mudahan ada hikmahnya bukan hanya untuk Gus Nur, tapi buat kita semua. Inilah bentuk kalau salah satu dari Veritas Probitas Justisia dilanggar. Ini contoh yang real. Kenapa saya mewakili UUD memberikan tanggapan komentar melanggar Veritas Probitas Justisia. Ini disetel ini. Saya nggak ngerti, Gus Nur ditahan. Orang cuma ngusul, nggak ngerti saya hukumnya. Usul udah membala lah kalau ini nggak ini. Dan susah amat sih ijazah palsu. Ini bawa saksi ini, saksi yang melihat. Saya nggak tahu lah hukum di pengadilan apa ya, saksi yang melihat itu cukup. Tinggal bawa ijazahnya nih asli, selesai. Karena dari Gajah Mada sebagai lembaga perguruan tinggi juga nyautnya nanggung. Kami meyakini. Loh, ya itu mah bukan omongnya akademisi, itu kami meyakini. Orang ini masalah ada nggak ada, bilang aja kami nggak punya dokumennya, selesai, hilang atau dimakan kucing, dimakan macan, selesai. Kami meyakini. Ya kalau akademisnya kayak begitu, halo. Saya mantan orang kampus, pahamlah saya. Anda pertahankan nilai-nilai akademis itu. Tapi saya memahami Anda dalam posisi susah. Saya ikut prihatin dan mendukung aja lah. Itu yang terbaik yang Anda bisa lakukan. Saya paham, nggak apa-apa. Tapi kembali, kasus ijazah palsu kok jadi, nah ini kan, ciri-ciri kalau melibatkan tertentu bla 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 dan ini nggak benar tapi melibatkan bla 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 bla, wah berliku-liku lah. Yang gampang jadi susah, yang sederhana jadi ribet. Ini sama, ijazah palsu kan simple. Kalau Bambang Tri nggak benar, nih Bambang Tri Anda nggak betul, nih ijazah gua, selesai kan?
Ini saksi ini, teman sekolah SD, teman ini, gurunya bilang begini, dibantah. Itu kok nggak dilaporin saksi palsu? Nggak tahu saya, ini orang-orang hukum akan lebih ngerti. Tetapi lewat kesempatan ini kami mengatakan yang paling sensitif dalam hidup manusia adalah ketidakadilan. Ketidakadilan adalah bagian atau muncul terkait dengan ketidakjujuran dan ketidakbenaran. Karenanya veritas, probitas, justisia, muaranya di justisia, dan ini terjadi di kasus Gus Nur dan Babang Tri. Babang Tri nggak tahu lah, saya cuma ikut medsos. Kalau mau saya bom, tembak kepala saya ini, nggak ada nyautin. Susah amat sih. Menurut saya presiden tinggal nyuruh KSP-nya seember, itu nyuruh aja KSP. Mana minta ijazah ini. Atau memang palsu, kan jadi itu orang mikirnya, ini kan mengarahkan. Kan nggak bagus, jadi orang diarahkan persepsinya, maknanya, wah memang ijazah ini nggak ada. Kalau saya lihat di foto, di medsos, beda. Di foto itu bukan Pak Jokowi. Ada kesamaan, ada, tapi perbedaannya banyak. Saya pernah tanya, apa sih bedanya, Bang Tabib? Yang paling mencolok kupingnya beda, udah itu aja lah. Jangan berdebat. Kok kumis, kok ini udahlah. Kupingnya beda, udah lihat kuping. Yang di foto tuh kupingnya beda. Dan orangnya sudah meninggal. Kalau nggak salah di medsos bilang, dia masih ipar atau nggak tahu lah, walau sawab. Tapi yang jelas bahwa, kalau tidak bisa dibuktikan, dia palsu. Buat saya yang menarik adalah hakimnya mabok nih, serba susah. Kalau diterusuri dan ternyata palsu, gua susah, komisi memvonis begini, waduh udahlah. Jadi buat Pak Hakim, ya udahlah Pak Hakim, Anda yang menentukan tanggung jawab Anda kemana, Anda mau hitung-hitungan atau Anda memutuskan aja. Karena memang, ya kalau pakai hitung-hitungan jadi susah, tapi kalau Anda berpegang pada nilai prinsip, gampang aja itu. Jadi ya udahlah, saya mengatakan, ini akan berikan hikmah buat bangsa ini ke depan, bahwa kita pernah mengalami ada kasus seperti ini untuk orang nomor 1 di Republik ini dan segala macam. Pembelajaran dengan uang sekolah, school fee yang mahal, memalukan, dan aduh ini ngerusak secara mental dan dari nilai-nilai prinsip-prinsip udah nggak benar. Jadi kalau saya boleh saran, Pak Jokowi sebagai presiden perintahin tuh KSP kan banyak tuh. Aspri ini bawa aja saya asli, cari lah. Kalau memang itu nggak memang kalau nggak dicari nggak ada yang nggak ketemu ya memang nggak ada. Kalau nggak ada yang nggak akan ketemu lah, barangnya nggak ada. Tapi kalau ada ya mesti ketemu. Di nomor registrasi ini udahlah. Saya pernah ngomong kan di video juga, saya jelaskan itu namanya beda ini, jadi ya udahlah. Saya kembali bilang prihatin kemana sekarang, ke majelis hakim yang harus memutuskan. Saya sih menduga hakim udah tahu nih mesti, cuman ya udah panjangin ini itu ya. Mudah-mudahan akan terbuka peluang yang bisa menyelesaikan masalah ini dan hakim tidak berada dalam posisi yang sulit. Sulit tidak sulit adalah cerminan sistem nilai individual life value yang kita pakai. Kalau kita teguh memegang individual life value adalah nilai-nilai yang menentukan kita dalam menjalani hidup untuk memutuskan, memilih apa yang kita yakini sebagai benar dan salah. Kalau kita berpegang pada itu, Anda tidak akan bingung, Anda tidak akan ada istilah konflik batin, nggak akan ada konflik batin. Konflik batin terjadi kalau nilai-nilai kita yang kita yakini sebagai benar tidak bisa kita lakukan karena ada hal-hal yang lain yang kita terpaksa harus melanggar nilai-nilai yang kita yakini benar. Itu konflik batin. Ya, saya prihatin dan mengharap serta mendoakan majelis hakim tidak mengalami konflik batin. Jadi kalau Anda memang mau memutuskan suatu keyakinan Anda bahwa ini yang salah, yang nggak benar sini, silakan putuskan. Setiap putusan ada konsekuensi. Hukumnya simpel. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih apapun. Tapi kita tidak diberi kebebasan oleh Tuhan untuk memilih konsekuensi dari pilihan yang kita pilih. Silakan majelis hakim, Anda bebas memilih
tapi Anda tidak dibebaskan dari konsekuensi pilihan Anda. Macam-macam. Konsekuensinya bisa jangka panjang, bisa jangka pendek, bisa berupa non-materi, bisa segala macam. Silakan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ijazah palsu. Salam buat saya nggak pernah ketemu Bambang Tri dan atau Gus Nur. Saya angkat topi buat tim pembela. Salut buat Bung Egi. Saya prihatin buat tim jaksa yang dapat perintah. Saya lihat dikerjain tanda petik sama Bung Rocky Gerung ya. Ya Anda sih kerja namanya susah lah. Jadi berat memang memahami. Dan buat Gus Nur juga berdoa Anda sudah akun terbaik. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Bukan hanya buat Anda, buat bangsa ini. Allah Maha tahu. Jadi bersyukurlah tetap karena Anda do something dengan bersyukur, ikhlas, dan serahkan semuanya pada Tuhan. Tapi lakukan yang terbaik yang Anda bisa lakukan. Insya Allah Anda akan berikan nilai tambah yang bermanfaat buat bangsa ini. Bukan hanya sekarang, tapi untuk ke depan. Pembelajaran, tapi cost-nya bangsa ini bayar dan Anda orang yang terkena langsung dari school fee, uang sekolah yang harus bayar. Terima kasih. Sekali lagi apresiasi buat timnya Egy Sujana, bro. Buat Bambang Tri, buat Gus Nur, Majelis Hakim, dan saya ikut prihatin buat tim jaksa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas Probitas Justitia.